15 Rabiul Awal 1362 Hijriah bertepatan dengan 21 April 1943 Masehi. MA Mualimat hadir sebagai wadah pendidikan bagi kaum perempuan kala itu hingga hari ini. MA Mualimat NUDI Pancor terus bertransformasi dari era ke era, dari zaman ke zaman. Bahkan berhasil menelurkan beberapa alumni-alumni unggulan dan juga meningkatkan prestasi-prestasi santriwati yang ada di Madrasah MA Mualimat NUDI Pancor tersebut. Namun semuanya tidak lepas dari peran ustadz dan ustazah yang ada di madrasah tersebut. Berikut hasil wawancara kami bersama beberapa guru. Selamat menyaksikan. Dua tahun. Alhamdulillah dari tahun 1997 kira-kira sudah terhitung 25 tahun. Alhamdulillah saya sudah menjadi guru dari tahun 1993 sampai saat ini, ya berarti sekitar 29 tahun. Umi mulai mengajar tahun 98 sampai sekarang alhamdulillah berarti sudah 22 tahun. Alhamdulillah saya menjadi seorang guru dari tahun 2005 sampai dengan saat ini dan insya Allah seterusnya, sehingga saya sudah menjadi guru selama 17 tahun. Alhamdulillah saya mulai mengajar di sini diberikan amanah oleh kepala sekolah, yaitu mulai dari 2009 sampai sekarang, dan alhamdulillah terhitung kurang lebih 12 tahun. Ya sudah cukup lama sih, karena dari tahun 2004 setelah saya tamat kuliah langsung saya dimasukkan ke madrasah ini. Saya menjadi seorang guru di MA Mualimat ini kurang lebih 23 tahun. Mulai tahun 1999 hingga saat ini tahun 2022. Alhamdulillah sejak tahun 86 saya sudah mengabdi di MA Mualimat NUDI Pancor ini sampai sekarang. Di MA Mualimat alhamdulillah dari sejak 2003 sampai sekarang 2002 berarti sekitar 19 tahun bertahan di MA Mualimat NUDI Pancor. Umi menjadi seorang guru di MA Mualimat NUDI Pancor itu sekitar 14 tahun, yaitu dari tahun 2008. Saya mengabdi di sini mulai tahun 2005. Ya selama 17 tahun sampai Desember ini. Saya jadi guru di MA Mualimat ini sejak tahun 2010 dan tidak pernah mengajar di tempat lain selain di MA Mualimat sampai sekarang. Saya menjadi seorang guru sekitar tahun 1999 sampai dengan sekarang, ya kalau dihitung ya sekitar 30 tahun yang silam. Menjadi seorang guru bagi saya adalah sangat menyenangkan karena bisa bertemu dengan banyak peserta didik, di mana kita akan banyak menemukan karakter yang beragam dari peserta didik. Kemudian saya dapat mengamalkan ilmu yang saya peroleh, dan itu merupakan salah satu pesan dari orang tua agar dapat memberikan atau mencerdaskan anak bangsa. Dalam seorang guru itu secara tidak langsung kita sudah bersodakoh. Sodakoh kita itu apa? Sodakoh ilmu. Ilmu yang kita berikan kepada siswa nanti akan terus mengalir sampai anak cucu.
Kemudian nanti dari siswa itu nanti siapa tahu mereka menjadi seorang guru akan mengamalkan ilmunya lagi, tentunya pahala kita terus mengalir. Karena mungkin dengan harta kita tidak bisa bersedekah, lewat seorang guru insya Allah kita bisa bersedekah. Tentunya dalam mendidik anak bangsa banyak suka dan duka yang kita temui ya. Sukanya tentunya ketika anak-anak bisa menerima kita sebagai guru mereka, menerima pelajaran kita dengan baik dan melihat mereka menjadi generasi-generasi yang sukses, itu adalah sebuah kebanggaan bagi seorang guru dan kita merasa berhasil mendidik mereka meskipun mungkin bukan sepenuhnya karena kita. Dukanya tentunya ada juga ketika mungkin anak-anak kita merasa sepertinya bosan dengan pelajaran yang kita berikan, terkadang ngantuk dan sebagainya. Tapi mungkin yang paling membuat kita sedih ketika generasi-generasi kita, anak-anak kita gagal dalam melanjutkan pendidikannya. Mungkin itu kita merasa gagal sebagai seorang pendidik, tidak bisa merubah anak-anak kita menjadi lebih baik. Karena pendidikan pada dasarnya adalah memperbaiki, merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Sehingga ketika mereka artinya tidak berhasil menjadi anak-anak yang baik, kita gagal dalam mendidik. Dan itu merupakan tantangan besar bagi kita sebagai pendidik anak bangsa untuk bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang lebih gemilang. Suka duka itu sudah pasti ada, tapi insya Allah menjadi seorang guru itu lebih banyak sukanya ya, insya Allah ya. Jadi jangan menyesal untuk menjadi guru karena menyenangkan insya Allah. Karena selain ada kepuasan sendiri ketika kita memberikan ilmu kepada murid-murid kita, apalagi melihatnya berhasil, alhamdulillah insya Allah lebih banyak bahagianya. Dan dukanya ya namanya guru pasti ada rintangan-rintangan kita menjadi seorang guru, tapi itu insya Allah bisa diatasi. Misalnya ketika anak kita kurang bersemangat, maka kita akan merubah pola-pola kita mengajar. Ketika misalnya ada sedikit yang etikanya yang harus dibina, kita sama-sama membina, mendidik dan lain sebagainya insya Allah. Tapi insya Allah lebih banyak sukanya karena anak-anak sudah bisa ketika dikasih nasihat insya Allah langsung diterapkan, didengar dan dilaksanakan. Nah, dalam hal kita mengajar atau sebagai guru, suka dukanya sudah pasti ada. Nah, berbagai macam suka duka sudah pasti ada, itu semuanya kita yang kita alami atau kita lalui. Nah, misalnya salah satu contoh dari suka dan duka itu ya, kita mengajar ini di sini senang. Ya, kenapa kita bilang senang? Yang pertama, ilmu kita bisa disalurkan, kemudian ilmu kita juga bisa bertambah. Nah, dari itu sehingga saya selalu semangat karena keilmuan yang saya miliki bukannya semakin berkurang, tetapi semakin berkembang. Karena yang mungkin karena sering kita amalkan, kita salurkan, nah sehingga ilmu kita itu semakin berkembang. Ya, kemudian dukanya, ya yang namanya duka, ya kita lalui itu. Ya kadang-kadang separuh kita manusia tidak terlepas dari penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duka-dukanya menjadi seorang guru di sini adalah banyak sekali. Sukanya di sini adalah ketika kita seorang guru bisa merubah sikap anak yang tidak baik menjadi baik, anak yang tidak bisa menjadi bisa. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang guru. Dukanya adalah sebaliknya. Ketika kita seorang guru tidak bisa merubah sikap anak yang tidak baik menjadi baik, anak yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah dukanya menjadi seorang guru. Sukanya adalah karena tugas seorang guru itu adalah
sesuatu yang sangat mulia. Dan kalau dukanya adalah karena terlalu banyak administrasi yang harus dikerjakan. Suka duka saya menjadi guru BK itu, saya lebih banyak sukanya, jarang ada tidak sukanya. Karena saya dengan ikhlas membantu, membimbing siswa, dan saya sebagai guru BK itu selama 17 tahun ini senang membantu siswa, sehingga siswa itu juga bisa dengan sendirinya datang ke ruang BK, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri sampai mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Sukanya bisa bertemu dengan santriwati yang ceria, banyak pengalaman bersama mereka di kelas maupun di luar kelas. Pokoknya suasananya bahagia selama di Mualimat. Kalau dukanya mungkin ke kesehatan, saya sering mengalami radang tenggorokan, mungkin karena terlalu lama menyampaikan materi di kelas dan suara yang terlalu tinggi. Pengalaman yang paling berkesan ya, yang tidak bisa terlupakan ketika ada siswi kita yang menerima pelajaran kita dengan senang hati, dengan penuh semangat, yang tadinya kita merasa sedih, jadi alhamdulillah dengan diberikan semangat oleh siswa kita lebih semangat lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah selama menjadi guru di MA Mualimat, alhamdulillah banyak hal-hal yang tidak terlupakan, seperti rasa persaudaraan yang begitu hangat, mendalam sesama guru ya. Kami di sini Masya Allah, alhamdulillah selalu bahagia, insya Allah, karena bahagia itu adalah anugerah dari Allah, karena rasa silaturahminya, keamanan, kenyamanannya itu sangat terasa sekali di sini berbaurnya. Silaturahmi itu sangat kental, karena silaturahmi itu, menyambung silaturahmi itu salah satu memanjangkan umur, dan di MA Mualimat itu yang sangat terasa. Mengajar di MA Mualimat ini Pancor itu sesuatu yang unik ya, karena yang kita hadapi adalah anak perempuan semua, jadi tidak sama seperti di sekolah lain. Tantangannya tidak terlalu berat saya pikir, dan terutama pengalaman yang paling menyenangkan itu dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidup itu adalah menemukan jodoh di MA Mualimat ini Pancor. Pengalaman yang tidak terlupakan di madrasah ini yaitu rasa kekeluargaannya yang sangat tinggi, baik dia antara guru dengan santriwatinya, antara sesama guru, antara warga yang ada di MA Mualimat ini. Itu yang tidak pernah bisa akan dilupakan. Nah, satu pengalaman terbaik yang saya rasakan dan mungkin tidak akan terlupakan, yaitu menjadi seorang pengajar sekaligus pembelajar. Karena lewat mereka, para santri-santri, saya mendapatkan banyak pembelajaran, walaupun di satu sisi saya memberikan pembelajaran kepada mereka. Mungkin itu timbal balik yang sangat luar biasa. Pengalamannya tahun 2012 saya menemukan bukan 2012, sorry. Jadi nanti tahun 2017 saya menikahi salah seorang alumni MA Mualimat yang dulu sempat saya jadi wali kelasnya di tahun 2012 gitu. Dan alhamdulillah itulah pengalaman yang tidak terlupakan. Aduh, bingung saya jadinya. Harapan sesama guru, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, mudah-mudahan kita tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang guru, walaupun dalam keadaan apapun, selama itu tidak memberatkan kita untuk bertanggung jawab. Silahkan kita tunaikan tugas kita sebagai seorang guru. Harapan saya kepada para guru adalah mengamalkan atau mendidik
memberikan mentransfer ilmu pada peserta didik itu haruslah dari hati dengan ikhlas. Karena apabila kita mengajar dengan hati, insya Allah hasil yang kita peroleh akan maksimal sesuai dengan harapan kita para guru adalah mendapatkan kebarokahan ilmu dan kebarokahan hidup. Selaku guru yang alhamdulillah senior, harapan kita kepada semua rekan-rekan guru tetap semangat, tetap tabah dan sabar dalam mendidik anak-anak bangsa. Kemudian semakin kita meningkatkan kompetensi kita di dalam mengajar. Di Hari Guru ini harapan yang paling diharapkan itu adalah bagaimana sistem pendidikan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, yang bisa meningkatkan kualitas guru maupun juga kualitas siswa dalam proses belajar mengajar. Alhamdulillah, selama saya di sini guru-guru sudah seperti keluarga. Silaturahmi selalu terjalin dan semoga guru-guru tetap istiqomah dan ikhlas dalam mengabdikan diri di madrasah tercinta ini. Nah, teringat suatu harapan kepada guru-guru se-Indonesia bahkan sedunia yang telah disampaikan dalam sebuah nyanyian syukur, kalau tidak salah itu menyatakan, itu harapan terbesar saya, yaitu engkau wahai para guru untuk mampu menjadi pelita dalam kegelapan. Kemudian selain itu, para guru siapapun dia untuk mampu memberikan kesejukan dalam kehausan sebagai embun yang sangat sejuk yang bisa menikmati dan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Ya, semoga itu bisa tercapai dan terwujud bagi para guru di Indonesia dan bahkan sedunia.